Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika dari Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata Konsentrasi Travel. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat kesimpulan tentang Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Baiklah, undang-undang ini dibuat karena menimbang dan mengingat beberapa hal yang membuat undang-undang ini diterbitkan, seperti bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan wilayah Indonesia, kemudian perkembangan global, dan untuk mendorong meningkatkan mobilitas pendidikan dunia yang menimbulkan berbagai dampak. Ada juga tentang keimigrasian yang sudah tidak memadai untuk memenuhi bagian perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian. Kemudian mengingat Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 26, dan Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1, di mana Pasal 1 ini banyak membahas tentang pengertian-pengertian imigrasi, seperti imigrasi itu apa, wilayah negara republik itu apa, kemudian fungsi keimigrasian itu bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pasal 1 ini terdapat apa itu pejabat imigrasi, penyidikan pegawai, orang asing itu bagaimana, lalu sistem informasi manajemen keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional manajemen. Kemudian bagaimana kantor imigrasi itu, tempat pemeriksaan imigrasi, ada juga pembahasan mengenai dokumen perjalanan, lalu visanya bagaimana, dan tanda masuknya pun ada. Tanda masuk itu apa? Tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibutuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manusia maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Selain itu dijelaskan pula tentang izin masuk dan izin keluarnya, dan masih banyak lagi pengertian-pengertian yang dibahas dalam pasal 1 ini. Seperti struktur organisasinya, rumah detensi imigrasi itu apa, ruang detensi imigrasi, dan ada juga deportasi. Apa itu deportasi? Deportasi adalah tindakan paksa pengeluaran orang asing dari wilayah Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena ada beberapa orang asing yang mungkin melanggar atau salah dalam melakukan tindakan saat dia berada di negara asing. Oleh karena itu, dia dipaksa untuk keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya pasal kedua, yaitu tentang warga Indonesia yang berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Jadi teman-teman, untuk warga Indonesia ini bebas keluar masuk asalkan diurus masalah keimigrasiannya dan sesuai persyaratan dan prosedurnya. Lanjut, bab 2, fungsi pelaksanaan keimigrasian. Bagian pertama itu umum, terdapat pasal 3, untuk melaksanakan fungsi keimigrasian pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian. Pada pasal 3 ini menyangkut tentang fungsi dan pelaksanaan keimigrasian. Untuk pasal keempat,
lebih ke pelaksanaan atau langsung turun ke lapangannya. Nah, di pasal 4 ini bisa dilihat untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten kota atau kecamatan. Jadi setiap kota atau setiap kota itu terdapat kantor imigrasi. Lanjut ke pasal 5. Pada pasal 5 ini membahas tentang siapa yang melakukan kegiatan imigrasi ini. Untuk pasal 6 itu lebih ke pemerintah melakukan kerjasama antar bidang imigrasi antar negara satu dengan yang lain, itu tentang imigrasi. Bagian kedua ada sistem informasi manajemen keimigrasian, di mana jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola sistem informasi manajemen keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan fungsi keimigrasian di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk bab 3 itu membahas tentang masuk dan keluarnya wilayah Indonesia. Jadi dalam pembahasan ini barulah dijelaskan tentang bagaimana setiap orang keluar masuk wilayah Indonesia, pemeriksaannya bagaimana, dan sebagainya. Lanjut ke bab 4, dokumen perjalanan Republik Indonesia. Pada bagian bab 4 ini terdapat pasal 24 yang membahas tentang paspor, perjalanan laksana paspor, paspor diploma, macam-macam paspor, macam-macam surat izin, dan dokumen perjalanan lainnya. Untuk pasal 25, paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Jadi dalam pasal 25 ini membahas tentang paspor yang digunakan untuk kegiatan dinas dan bekerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.